Shalom Bapak Ibu, saudaraku dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat pada hari ini. Saya berharap kita semuanya ada dalam keadaan baik. Saya akan membacakan surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada artinya kita harus menggunakan waktu kita dengan lebih baik. Kenapa kita harus menggunakan waktu kita dengan lebih baik? Ada berbagai alasan yang dapat kita kemukakan supaya kita dapat menggunakan waktu ini dengan lebih baik. Banyak orang yang merasa bosan karena tinggal terus di rumah. Banyak orang juga merasa bingung karena harus tinggal di rumah. Tanpa terasa sudah hampir 1 bulan kita berada di rumah. Banyak orang yang terlena karena di rumah seolah-olah tidak ada aktivitas lain. Padahal sebetulnya masih kita bisa melakukan aktivitas lain yang dapat berguna. Juga sejak tanggal 22 Maret kita tidak lagi bisa beribadah bersama di gereja-gereja. Nah, hari ini adalah hari yang jahat. Ya, banyak orang terpengaruh oleh suasana, memperkeruh suasana, memberitakan kabar-kabar hoax. Oleh sebab itu, kita harus mempergunakan waktu yang ada dengan memperhatikan bagaimana cara kita mengisi hidup ini dengan tetap menjadi terang ketika dunia ada di dalam keadaan kelam, dengan tetap memperhatikan kerohanian kita, jangan sampai kita tertidur. Nah, kita perlu belajar dari seorang tokoh yang bernama Musa. Musa berkata di dalam Mazmur 90 ayat 12 berkata demikian, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Lewat ayat ini kita diingatkan bahwa hidup ini sebenarnya singkat. Hidup ini seperti uap yang kelihatan lalu lenyap. Dalam hidup ini kita perlu mengisinya dengan wajar. Pertanyaannya, bagaimana supaya hidup kita diisi dengan bijaksana? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita harus menghargai waktu yang ada. Kita sadar bahwa hidup di dunia ini bersifat sementara. Kita hanya menumpang. Kita ketika menjalani hidup ini, kita bisa diperhadapkan kepada hal-hal yang terjadi dengan tiba-tiba. Mungkin saja ada duka cita yang begitu tiba-tiba mendatangi kita. Mungkin juga ada sukacita yang tanpa kita duga datang dalam hidup kita. Persoalan bisa datang silih berganti. Oleh sebab itu jangan kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Bukankah waktu yang sudah berlalu tidak dapat kita tarik kembali? Oleh sebab itu kita juga perlu mempersiapkan diri, terutama menghadapi kekekalan. Jadi yang pertama dalam hidup ini supaya kita hidup bijaksana, hargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, untuk hidup bijaksana, isi waktu dengan hal-hal yang berguna. Firman Tuhan mengatakan, apapun yang kita lakukan, baik makan ataupun minum, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan berarti kita melakukannya untuk kepentingan Tuhan, agar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mungkin saja situasi sekarang seolah-olah baik-baik saja. Nah, dalam hidup ini ada penyakit yang berbahaya, yang sangat berbahaya, yang seringkali tidak kita sadari, yaitu penyakit merasa. Ada orang yang merasa sehat, padahal sebetulnya di dalam tubuhnya ada penyakit yang tidak disadari. Ada orang yang merasa kuat, padahal di dalam dirinya masih banyak kelemahan. Ada orang yang merasa aman,
padahal di dalam dirinya ada bahaya yang mengancam. Ada orang yang merasa kaya, padahal orang itu sebetulnya miskin di hadapan Tuhan. Ada juga orang yang merasa beriman, padahal imannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Imannya hanya perasaan karena pikirannya berpikir, oh saya sudah menjadi orang yang beriman. Mari hidup ini kita isi dengan kewaspadaan, dengan berjaga-jaga, jangan tinggal di dalam zona yang nyaman. Mengisi hidup ini dengan hal-hal yang berguna. Jadi yang pertama, untuk hidup bijaksana, kita harus menghargai waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus mengisi waktu dengan hal-hal yang berguna. Nah, sekarang yang ketiga, kita harus meningkatkan kualitas waktu kita. Nah, kualitas apa yang perlu kita tingkatkan? Kualitas waktu persekutuan kita dengan Tuhan. Tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan dengan banyak berdoa, banyak membaca firman Tuhan, banyak memuji dan menyembah Tuhan, banyak membangun mezbah bersama dengan keluarga. Sesungguhnya Tuhan bisa membentuk kita, Tuhan bisa mengajar kita lewat berbagai peristiwa. Misalnya melalui bencana alam, melalui penyakit menular yang muncul, melalui bahaya yang tiba-tiba saja terjadi di sekitar kita. Jadi di balik peristiwa apapun yang kita alami, sebetulnya Tuhan punya maksud, punya rencana, punya hati untuk mengajar kita semuanya. Nah, pembelajaran apa yang kita dapat tarik akhir-akhir ini dengan keadaan yang kita alami sekarang ini? Yang pertama, kita perlu meningkatkan level iman kita. Kita perlu berserah, kita perlu bersandar, kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita juga sedang diajar yang namanya beribadah bukan hanya di gereja, tetapi beribadah itu adalah seluruh aspek hidup kita. Yang namanya ibadah bukan hanya ritual agamawi, tapi lebih dalam lagi. Kita sedang diajar oleh Tuhan di dalam segala kondisi, kita harus tetap bisa beribadah. Kita juga sedang diajar jangan mengkultuskan hamba Tuhan. Yang perlu kita teladani adalah Tuhan Yesus Kristus. Mungkin di antara kita ada yang berpikir, kok kelihatannya seperti menderita ya? Saya ingin sampaikan, penderitaan yang datang dari Allah pasti membawa kita kepada pertobatan dan membawa kita kepada pengenalan Tuhan yang lebih dalam lagi. Kesimpulannya, untuk hidup bijaksana, kita harus menghargai waktu, kita harus mengisi waktu dengan baik, dan kita harus meningkatkan kualitas waktu yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Akhirnya Efesus 5 ayat 17 berkata demikian, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkata, orang yang bodoh itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya di dalam hidupnya. Sebaliknya, orang yang bijaksana adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidupnya. Firman Tuhan tadi mengatakan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, hari-hari ini mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh, mari kita terus berjuang untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat peristiwa yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Saudaraku, kita harus ingat bahwa hidup adalah kesempatan. Lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Jadilah kita sebagai pelaku firman Tuhan, sehingga kita menjadi berkat buat banyak orang.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.